Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Atika, Stambuk 130 2017 0080 dari Universitas Muslim Indonesia, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama saya dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek. Yang akan dibahas kali ini tentang SWDLC atau Software Development Life Cycle. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu tentang merancang aplikasi perpustakaan menggunakan SDLC. Tahapan SDLC ada 4. Yang pertama ada analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengkodean, dan yang keempat pengujian. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa perpustakaan belum mempunyai sistem informasi. Perpustakaan yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik serta sistem-sistem yang lainnya yang sudah berjalan. Yang kedua, belum tercapainya tujuan sistem informasi dalam menyediakan data atau informasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan kinerja. Tahap analisis. Tahap analisis yang pertama adalah proses pendaftaran anggota, yaitu seseorang yang ingin mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Yang kedua, proses sirkulasi, pelayanan sirkulasi yang diberikan oleh perpustakaan. Yang ketiga, pemesanan buku dan usulan buku merupakan layanan setelah anggota melakukan penelusuran informasi buku. Yang keempat, proses pengolahan buku, merupakan proses penambahan koleksi buku dan perubahan data buku. Biasanya penambahan koleksi buku diadakan setiap tahun. Yang kelima, proses silang layanan berfungsi sebagai pertukaran informasi layanan koleksi buku dan sirkulasi buku untuk setiap anggota yang terdaftar pada perpustakaan. Tahap analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Untuk perangkat keras berupa perangkat komputer. Yang kedua, perangkat lunak atau software, yaitu berupa sistem operasi Windows, Microsoft Office, MySQL, PHP Designer, browser berupa Mozilla, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, perangkat manusia atau brainware. Dalam hal ini, user adalah pimpinan dan staf perpustakaan. Sistem flow pendaftaran anggota. Sistem flow pendaftaran anggota terdapat 2 entiti, yaitu calon anggota dan pelayanan. Pendaftaran anggota dapat dilakukan dengan menandatangani langsung tempat pelayanan yang terdapat di perpustakaan. Calon anggota diwajibkan mengisi atau memasukkan data sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota perpustakaan. Data yang dimasukkan calon anggota kemudian diproses untuk mengetahui kelayakan data. Verifikasi pendaftaran didapat jika calon anggota telah memenuhi persyaratan pendaftaran dan data anggota selanjutnya disimpan oleh sistem. Pencetakan kartu anggota dapat dilakukan dengan menunjukkan verifikasi pendaftaran yang didapat saat melakukan pendaftaran secara manual. Sistem flow peminjaman buku. Sistem flow peminjaman buku terdapat 2 entiti, yaitu anggota dan pelayanan. Saat anggota melakukan peminjaman buku, data anggota dan data buku yang dipinjam dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Setelah diketahui data anggota dan data buku valid, pengecekan kemudian dilanjutkan pada data peminjaman buku. Yang ketiga, sistem flow pengembalian buku. Sistem flow pengembalian buku terdapat 2 entiti, yaitu peminjaman dan pelayanan. Pada saat buku dikembalikan ke perpustakaan, pelayan mengecek terlebih dahulu peminjaman yang dilakukan berdasarkan tabel peminjaman. Apabila pengembalian buku telah sesuai dengan peminjaman yang dilakukan sebelumnya oleh anggota, maka status buku pada tabel detail buku dan peminjaman berubah dengan sendirinya. Development. Pada tahap ini, penulis menerapkan desain database serta desainer antarmuka ke dalam bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman yang dipakai adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Implementation dan testing. Implementasi, proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem dan rencana dukungan sistem. Testing. Testing merupakan pengujian untuk
Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah black box, atau yang biasa disebut dengan pengujian struktural melibatkan pengetahuan teknis terperinci. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang tugas pertama saya, yaitu SWDLC, dengan studi kasus membangun aplikasi dengan menggunakan metode SDLC. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.